Pemirsa, sungai yang ada di Surabaya, salah satunya di Tambakwedi, Kota Surabaya, ini tercemar hingga menimbulkan berbusa yang sangat membahayakan tidak hanya di lingkungan, tapi juga kesehatan manusia. Apa penyebabnya selama 10 tahun sungai Tambakwedi ini tercemar dan juga bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah kita agar sungai tersebut bisa ditanggulangi pencemarannya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Saat ini saya berada di Rumah Pompa Tambakwedi, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan beginilah kondisi di sini. Seperti yang Anda saksikan bahwa di belakang saya saat ini sungai di Rumah Pompa Tambakwedi ini begitu penuh dengan busa. Saya tadi sempat berbincang dengan penjaga Rumah Pompa Tambakwedi yang mengatakan sejak 3 tahun lalu ia menjadi penjaga di Rumah Pompa Tambakwedi. Kejadian ini sudah seringkali ia lihat, ia alami, ia pantau. Jadi paling tidak kejadian ini sudah terjadi 3 tahun lalu atau berarti tahun 2018. Namun meski begitu, penjaga di Rumah Pompa Tambakwedi sebelumnya berdasarkan pengakuan yang berdasarkan saya ngobrol beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kejadian ini sudah terjadi bertahun-tahun. Namun yang perlu didalami, seperti yang kita lihat ini adalah memang teksturnya adalah busa. Namun yang perlu didalami lagi, apakah ini berasal dari limbah industri ataukah ini berasal dari limbah rumah tangga? Karena memang dari perjalanan saya menuju ke tempat ini, ke Rumah Pompa Tambakwedi, rumah pompa ini berada di sekitar permukiman warga. Jadi perlu ada penyelidikan lebih lanjut lagi asal muasal limbah ini. Karena ketika diketahui asal limbah ini dari mana, maka kemungkinan akan dengan cepat bisa ditemukan solusinya. Kalau ini berasal dari industri, maka solusinya adalah pihak pabrik harus bertanggung jawab. Kalau ternyata ini berasal dari limbah rumah tangga, maka bagaimana? Konsekuensi apa yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Rino Reksa, Karis Ramadhani, Metro TV. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan sungai berbusa, ekosistem kritis. Anda bisa bergabung bersama kami di 031-561-3369 dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur. Ada aktivis lingkungan hidup Ekoton, Mas Prigi Arisandi. Selamat siang, Mas Prigi. Selamat siang, Mbak Fatma Ayu. Tadi kita sudah menyaksikan bersama tayangan sebelumnya yang ada sungai yang berbusa. Bersalju, seperti bersalju begitu. Padahal itu racun berbusa begitu ya. Ini sudah terjadi sejak tahun 2011. 10 tahun yang lalu berarti. 10 tahun yang lalu ya. Apa yang terjadi, Mas? Iya, ini kan kalau kita menelusuri ya, ini kan ada 2 sungai, ada Kali Pegirian sama Kali Tebu ya. Ya. Jadi kalau disusuri Kali Tebu ini ada lewat Bulak Banteng, kemudian daerah Pogot, kemudian Kapas Jaya. Di situ kan padat pemukiman, pemukiman. Kemudian mereka tidak punya instalasi pengolah air limbah, sehingga limbah domestik dari dari mereka laundry, mencuci, kemudian tubuh mandi itu larinya semuanya ke sungai tanpa diolah. Jadi kalau kita lihat itu ada vlog-vlog itu ya, ada timbulan-timbulan gitu, itu mengendap gitu ya. Saat masuk ke pintu air Tambakwedi itu diaerasi dipompa. Pemompaan ini muncul turbulensi. Jadi kayak dikocok gitu. Otomatis kalau dikocok itu kemudian surfaktan atau deterjen yang ada di dasar sungai itu ya tergoyang-goyang ini muncul kemudian menjadi buih gitu. Jadi memang ini fenomena otomatis kalau kemudian ya kayak seperti kita ada sabun di dasar ember kemudian kita kasih air dalam pet itu akan muncul busa. Sama seperti itu. Dari dasar sungai di Tambakwedi itu memang penuh dengan surfaktan atau deterjen. Sehingga kemudian kalau kena turbulensi di pompa akan muncul salju buih seperti yang di Eropa itu. Karena tidak ada instalasi pengolah air limbah. Air limbah, betul. Ini dari 10 tahun yang lalu. Betul. Apa
ini fenomena seperti apa yang ada di kota Surabaya ini? Kok tidak ada instalasi pengolah limbah? Apakah ini sudah biasa atau seperti apa sebenarnya? Ya, kita terlalu fokus ke taman. Jadi kita fokus ke taman, menanam pohon, kemudian melupakan sungai. Ya, kita sudah sering mendesak pemerintah untuk ayo dong perhatikan sungai, ini penting sekali. Karena ada 7 pompa yang serupa di sini. Ada yang paling utama itu di Wonorejo, kemudian di daerah Sukolilo Baru, di Kenjeran, Jembatan Surabaya itu sama di Tambak Wedi ini. 3 ini kemudian sangat masif. Kalau musim-musim penghujan seperti ini itu menimbulkan busa. Ya, bulan-bulan November, Desember, Januari sampai Maret ini akan muncul busa yang luar biasa. Karena tadi air yang dipompa gitu. Jadi ini kemudian harusnya itu ada alokasi pemerintah, perhatian lah anggaran juga untuk mereka membangun instalasi pengolah air limbah atau minimal juga itu dikeruk. Ini kan tidak ada upaya pengerukan itu. Jadi sumber busa itu di sedimen ini gitu. Itu harus dikeruk. Jadi ini tidak ada upaya pengerukan. Dan kami juga kemarin prihatin begitu ada problem ini, Pemkot tidak melakukan upaya turun ke lapangan, malah yang turun adalah pemerintah provinsi gitu. Jadi ini kan seharusnya mereka yang punya tempat, punya lokus, punya warga gitu ya, harusnya mereka yang harus merasa kebakaran atau merasa melu underbeni gitu loh. Ini sebenarnya kita sesalkan tidak ada upaya serius dari Pemkot Surabaya. Gitu. Berarti salah satu yang menjadi penyebab utama adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga, deterjen lah gitu. Deterjen, bukan karena pabrik. Kalau dilihat di situ tidak ada pabrik. Jadi kalau kita melihat itu memang sedikit ada usaha-usaha kecil kayak usaha pencucian mencuci sampah, kemudian ada besi tua banyak di situ. Tapi menurut saya sangat kecil. Karena memang kalau kita bicara limbah industri domestik, Kali Surabaya yang paling besar, hampir 80% adalah limbah industri. Begitu masuk Kalimas, karena kali Pegirian sama Kali Tebu ini anaknya Kalimas yang dari daerah Genteng situ. Jadi artinya memang ini memang murni dari pemukiman limbah domestik. Kita melihat kemarin ada Kali Tambak Wedi ini kan masuk kategori kelas 3. Kalau kelas 3 itu kadar fosfat itu tidak boleh lebih dari 1 ppm, part per million. Tapi temuan kami di 3 lokasi, fosfatnya mencapai 45 ppm. Jadi kan jauh di atas standar normal begitu. 45 ppm. Ini apa yang terjadi jika kandungan fosfat itu begitu banyak? Apa saja ini yang bisa menyebabkan? Fosfat itu ya dia akan menimbulkan kesadaran air menjadi lebih basah gitu ya. Jadi pH normal air kan 7 sampai 8, tapi kemarin ditemukan di atas 8 gitu. Jadi kayak basah, kemudian dia akan membunuh biota yang ada di dasar sungai. Kita ketahui Kali Tambak Wedi ini kan larinya ke Selat Madura. Kita juga harus tahu kalau 35% stok perikanan Jawa Timur itu asalnya dari Selat Madura. Nah, kalau kemudian 35% stok ikan Jawa Timur itu teracuni oleh fosfat, kemudian bahan-bahan pengganggu hormon gitu loh. Kami juga menemukan ada kandungan mikroplastik. Bahkan tidak hanya di sedimen dan di air, bahkan kita juga menemukan di kerang. Jadi teman-teman dari Hang Tuah sama dari teman-teman dari Universitas Trunojoyo dan Universitas Muhammadiyah Surabaya menemukan kandungan mikroplastik di dalam biota-biota air yang memang itu bernilai ekonomis gitu. Jadi selain ada kandungan fosfat tapi juga mikroplastik ini. Betul sekali. Apakah ini sangat mempengaruhi begitu selain dari lingkungan itu sendiri? Apakah sampai sekarang sudah ada kejadian yang sudah terjadi, misalnya ikannya beracun dan lain sebagainya? Apakah sudah ditemukan permasalahan ini, Mas? Plastik ini kan kayak mikroplastik itu serpian-serpian gitu ya. Jadi dia ada serpian-serpian remah-remah plastik yang berukuran kecil. Jadi 5 mg sampai 1 mg. Kecil sekali memang. Itu kemudian kita temukan kemarin itu ada di teripang ya. Jadi di teripang, jadi bahan pangan kita, teripang, udang, kerang, kupang, ikan itu mengandung mikroplastik itu. Ini sangat berbahaya karena ini akan membuat biota itu kenyangnya semu. Dia lapar tapi perutnya penuh oleh plastik gitu. Dan kemudian jangan lupa di dalam mikroplastik itu terkandung bahan-bahan kimia pengganggu hormon. Jadi di Eropa sekarang itu banyak dilarang begitu penggunaan plastik karena memang dia akan menghasilkan mikroplastik dan itu sangat berbahaya bagi gangguan reproduksi dan juga gangguan hormon pada biota dan manusia gitu. Kalau kita bicara dampak ke
manusia, tadi saya katakan 35% stok ikan kita, perikanan seafood kita itu dari Selat Madura. Kalau kemudian sumber-sumber racun itu tidak dihentikan, maka kemudian ikan akan beralih ke kita gitu loh. Jadi apa yang kita buang ke sungai itu nanti akan kembali kita makan gitu. Oke, apa perilaku masyarakat kita yang harus dibenahi agar tidak mencemari lingkungan? Selain pemerintah juga harus melakukan upaya bersama begitu untuk menangani masalah limbah yang ada di air. Ini nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.